semuanya. Pagi. Jadi di sini kita kelompok 2 mau mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. Sebelumnya perkenalkan nama-nama dari kelompok kami ya. Dari ujung sana dulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Anjana. Perkenalkan, nama saya Alika Nela. Perkenalkan, nama saya Fadia Salim. Perkenalkan, nama saya Destian Bangabira dari absen 06. Perkenalkan, nama saya Yanisa Rayana Diriadini, absen 36. Perkenalkan, nama saya Bintang Abdian Nabi. Perkenalkan, nama saya Amal Arjuna, absen 3. Nama saya Dio Chandra Inata, absen 3. Perkenalkan, nama saya Sonia Chandra Fensa, absen 17. Nah, selanjutnya kita akan ke slide pertama. Jadi apa sih HIV dan AIDS itu? HIV singkatan dari imunodefinisi virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS singkatan dari acquired immunodeficiency syndrome adalah kondisi mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Saat kedua akan menjelaskan tentang penyebab terkenanya HIV. Nah, penyebaran dan penularan HIV ini paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat menggunakan narkoba. Seorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu saat tertular, semua orang beresiko terkena HIV. Contoh, ada beberapa faktor penyebab HIV dan AIDS. 1. Orang yang melakukan hubungan intim tidak menggunakan pengaman. 2. Mereka yang sering membuat teta atau melakukan TB. 3. Orang yang terkena penyakit seksual lain. 4. Pengguna narkotika suntik. Yang kelima, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Yang selanjutnya adalah gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada sekitar 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya. Sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dia terkena HIV. Setelah memeriksakan diri dokter, dapat terkena penyakit yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit kepala yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, penurunan berat badan, dan gratis, atau toxoplasmosis otak. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari orang yang terkena HIV. Jadi nggak orang tua saja yang bisa kena HIV. Itu bisa menyerang anak kecil, anak-anak dan yang masih muda itu bisa terkena HIV, teman-teman. Lalu ada pengobatan HIV dan AIDS. Menurut informasi yang kita dapatkan, tidak ada obat untuk HIV atau AIDS. Tetapi kebijakan yang taat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Berikutnya adalah cara pencegahan HIV dan AIDS. 1. Tidak melakukan hubungan seksual sama sekali sebelum nikah. 2. Setiap pada satu pasangan adalah langkah pencegahan yang dapat mengurangi risiko penularan HIV. 3. Menggunakan kondom saat hubungan seksual berisiko dapat mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. 4. Menghindari penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik. 5. Memberikan informasi yang benar tentang HIV sangat penting untuk menyebarkan kesadaran mengenai risiko dan pencegahan HIV.
Nah, dari kesimpulan tersebut, HIV itu adalah virus yang mematikan ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan, kalau bisa itu jangan sampai kena HIV. Karena HIV itu bukan saja menyerang kesehatan, tapi juga menyerang ekonomi dari kalian sendiri, terus soal pembangunan juga sosial. Nah, karena HIV tersebut itu dapat berdampak ke diri kita, karena kita bisa dikucilkan oleh masyarakat, dijauh oleh masyarakat, dan kayak kita tuh diasingkan di masyarakat gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah melakukan hal seksual, jangan pernah melakukan hal seksual sebelum menikah gitu. Ya, tepuk tangan dong. Mungkin ada yang mau bertanya nggak tentang hal ini? Kayak Orang yang sudah menikah itu apakah bisa terkena HIV? Ya, terima kasih. Bertanya, apakah orang yang terkena HIV dan AIDS itu bisa meninggal? Jadi jika kayak ibunya itu lagi hamil ya, itu apakah dia menularkan virus ke bayinya atau janinnya? Tidak. Pertanyaannya, apakah kalau udah menikah itu bisa terkena HIV atau tidak? Jadi seorang yang berhubungan seksual pada saat sudah menikah itu tidak secara langsung terkena HIV, jadi tidak bisa secara langsung kayak belum menikah. Terus pada hubungan seksual reseptif penis dan vagina, contohnya seksual pada wanita yang berhubungan seksual dengan pasangan pria positif HIV, nah itu bisa terkena. Kalau suaminya itu udah terkena HIV sebelum menikah, itu berarti perempuannya juga berisiko bisa terkena HIV. Nah, risiko terinfeksi HIV pada saat sudah menikah ini sekitar 0,08% berhubungan seksual. Nah, lanjut. Nah, saya akan menjelaskan pertanyaan tentang dari ini Santi. Tadi apa pertanyaannya? Sama-sama. Bisa meninggal. Ya, justru penyakit itu mematikan dan juga bisa. Dan juga Langsung lagi. Salam, Teh. nggak usah. Pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Alina, siapa namanya? Alina siapa namanya? Siapa loh? Oh, pokoknya Alina Imut. Itu pertanyaannya, kalau misalnya ibu hamil yang sebelumnya itu terkena HIV dan pergi mengandung, jadi jawabannya itu janinnya itu bisa terkena HIV ya. Soalnya karena janin di dalam kandungan tersebut itu bercampur dari darah-darah ibu tersebut, jadi terkena HIV itu pasti. Tuh, Berapa persen? untuk berapa persennya, berapa persen ya? Tahu? Bisa tinggal? Saya nggak tahu. Nah, jadi persen yang dialami itu kayak menularnya itu 21% gitu. Jadi jangan sampai ya Mbak, nanti kalau misalnya mengandung terkena HIV kasihan bayinya. Ya jangan. Oke, juga nggak ada yang mau bertanya lagi. Nah ya, jadi kita tutup